Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara, di dalam rumah kita yang tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita akan melanjutkan tema kita yang telah kita mulai pada video sebelumnya, yaitu soal spiritualitas kesetiaan. Kita akan melihat lebih lanjut tayangan ini dalam kaitannya dengan tema umum ketika janji berbalut kasih. Dalam pembahasan katekes kali ini kita mau memfokuskan pada janji perkawinan yang menekankan pada segi biblis dari tradisi janji itu. Apa yang menjadi tujuan saya mengajak para orang Katolik untuk menyadari bahwa janji perkawinan itu bukan hanya dibuat sekedar janji dari kemauan yang menciptakan, tetapi mempunyai dasar biblis dan sejarah perkembangannya yang panjang dalam tradisi gereja. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mulai melihat dan mempelajari lebih lanjut janji ini. Selamat menyaksikan video sampai selesai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah memahami dan juga dari tayangan sebelumnya bahwa perkawinan itu dari kodratnya adalah suatu perjanjian, atau bahasa asingnya covenant atau vedus. Dalam tradisi Yahudi bahwa perjanjian itu berarti suatu agreement, suatu persetujuan yang membentuk atau menciptakan suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat, sama seperti hubungan antara orang yang mempunyai hubungan darah, sehingga sangat-sangat ketat, sangat dekat. Dan hal ini mempunyai konsekuensi bahwa hubungan itu tidak berhenti atau berakhir sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali. Berdasarkan pilihan bebas, suatu perjanjian itu sesungguhnya akan meliputi relasi antar pribadi seutuhnya, yakni hubungan yang menyangkut spiritual, emosional, dan fisik. Ada kemiripan perkawinan Katolik dengan tradisi Yahudi, yaitu dasarnya perjanjian. Isi perjanjian adalah pemenuhan 3 kebutuhan pokok. Bandingkan dalam kitab Kejadian 21 ayat 10-11, juga kitab Mazmur ayat 132. Dan ketiga kebutuhan itu, yang pertama adalah kebutuhan makan, yang kedua kebutuhan pakaian, ketiga kebutuhan biologis atau seksual. Jika ketiga kebutuhan itu tidak dipenuhi, pihak wanita boleh mengajukan gugatan cerai. Pihak wanita. Perceraian itu dilatar belakangi oleh Yeskiel 16. Israel telah melanggar perjanjian
maka Allah menceraikan Israel sebagai istrinya. Rumusan janji perkawinan Katolik itu mengalami perubahan, tetapi juga mengindikasikan kewajiban memenuhi 3 kebutuhan pokok itu. Dalam 1 Korintus bab 7 ayat 3 dikatakan, suami istri wajib memenuhi kewajibannya kepada pasangannya. Pemenuhan janji itu mendapat bentuk dan makna baru dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kristus mempelai laki-laki memenuhi kebutuhan mempelai perempuan, yaitu gereja. Dituliskan di situ, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Efesus 5:29. Kata mengasuh dan merawat dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, makanan, pakaian, cinta kasih. Terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan nourish, cherish, and feeding, clothing atau warming, love. Dan ini diterjemahkan dari bahasa Vulgata, nutrit et vovet. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, setelah kita membahas arti dari perjanjian menurut Yahudi dan juga dalam tradisi kitab suci, kita sampai pada bagaimana janji pasangan ini mengalami sejarah perkembangannya. Janji perkawinan yang ada sekarang ini, kalau kita membuka sejarah lagi, bermula dari rumusan yang dibuat oleh Uskup Salisbury, Osmond, dan Dewan Penasihat Gerejanya dari Inggris pada tahun 1085. Lalu masuk dalam tradisi Romawi, dan norma ketundukan wanita pada suami sudah berjalan berabad-abad, dilatar belakangi oleh tradisi masyarakat Romawi. Dasar perkawinan Romawi adalah kontrak atau manus, artinya hak milik wanita, warisan dari ayahnya berpindah tangan kepada suaminya setelah mereka menikah. Dan konsekuensinya, wanita tidak punya hak mengatur harta miliknya, dan selanjutnya bergantung dalam sikap tunduk pada suaminya yang dipanggilnya kurios. Dan kurios mengalami perubahan. Awalnya adalah suami, tetapi kemudian orang yang tunduk kepada suami atau ayahnya untuk menjaga istrinya. Hanya kurios yang bukan suami yang tidak mempunyai hak suami. Mulai abad pertama, wanita boleh memilih kurios itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Perubahan itu berpengaruh pada tradisi perkawinan. Pada zaman pemerintahan Kaisar Claudius, kontrak manus itu hilang, dan wanita mempunyai kebebasan mengontrol harta miliknya.
Selanjutnya, wanita bisa melakukan suatu tanpa penjaga atau kurios lagi. Kebebasan ini berlanjut pada kebebasan seksual. Wanita menjadi arogan dan memanfaatkan kekayaannya untuk menguasai suaminya. Istri bisa menceraikan suami. Jelas situasi ini memunculkan perlawanan dari kaum pria yang merindukan zaman perkawinan kontrak manus. Disinyalir bahwa surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 dan seterusnya masih diwarnai oleh pengaruh revolusi wanita Greko-Romawi ini. Tetapi Paulus meluruskan konteks ketaatan istri ini. Ketaatan istri yang tidak seperti dalam kontrak manus, tidak merendahkan martabat wanita sebagai manusia. Maka ketaatan wanita ini diimbangi oleh kewajiban suami untuk mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 25, juga Kolose 3 ayat 19. Ketaatan dan kasih itu bertolak ukur pada Kristus. Rumusan janji perkawinan bersumber pada kitab Perjanjian Lama. Istilah perjanjian tidak ada dalam kitab Perjanjian Baru. Persatuan menjadi kata kunci dalam pengajaran tentang perkawinan dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudari, rumusan janji perkawinan itu juga bersumber pada kitab suci Perjanjian Lama. Istilah yang dipakai di dalam Perjanjian Lama adalah persatuan. Dan ini menjadi kata kunci dalam pengajaran kata Perjanjian Baru. Yesus dan Paulus tidak menggunakan istilah perjanjian untuk membicarakan perkawinan ini. Menjadi satu daging misalnya diulang 4 kali dalam Perjanjian Baru. Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 8, 1 Korintus 6 ayat 16, Efesus 5 ayat 31. Dan Yesus mengulang kembali pernyataan menjadi satu daging dan menegaskan dengan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan itu sungguh menegaskan isi dari Perjanjian Lama. Dan Yesus mau menanggapi ketidakadilan yang ditujukan orang Farisi mengenai perzinahan. Baginya kesetiaan pada satu pasangan wajib untuk semuanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyadari dan mempelajari isi dari perjanjian, maka kita sadar bahwa perjanjian perkawinan itu bukan sekedar janji yang diucapkan tanpa makna, tetapi sungguh sumpah dan janji yang mempunyai arti yang begitu mendalam. Konsekuensi dari janji itu pun berlaku bukan hanya di mulut, tetapi sehati dan semati bagi yang menjanjikan.
itu janji soal hidup dan mati sekarang sampai selamanya. Suatu yang harus terwujud dalam seluruh sikap hidup manusia, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia. Mereka wajib untuk setia. Marilah kita semakin menyadari bahwa kita saling menjanjikan janji itu dalam perkawinan. Banyak dari antara kita yang mengingkari. Jelas bahwa ingkar janji adalah dosa. Kita tidak menyadari itu. Sering orang mengatakan taken for granted, tak peduli. Akhirnya, bagaimana konsekuensi janji itu dari perkawinan yang diucapkan oleh kita yang telah menikah? Akan kita tinjau dalam tayangan selanjutnya. Terima kasih Anda telah melihat tayangan video ini sampai tuntas. Sebelum kita berpisah dan jumpa lagi dalam tayangan berikutnya, terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.